Oke. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam, Bu Evici. Apa kabar hari ini Bu Diana? Alhamdulillah hari ini saya sehat, Ibu. Oke, Bu Diana, saya senang sekali kemarin Bu Diana menghubungi saya. Bu Diana bilang katanya mau mengadakan supervisi berbasis coaching ya Bu ya. Iya, Dan betul. Ibu meminta saya untuk mengamatinya ya. Jadi senang saya bisa berjumpa hari ini ya Bu ya, untuk Iya, Ibu. membantu Ibu ya. Ibu boleh kasih tahu eh, saya bisa bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu yang mana nih? Ini Ibu, kompetisi coaching saya mohon dibantu diamati, nanti diberi masukan terkait tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Evici. Oh, baik. Jadi spesifiknya nanti kompetensi yang akan diamati tentang menanyakan pertanyaan berbobot ya. Benar, Ibu. Oke. Baik Bu Diana, mungkin Bu Diana bisa kasih tahu saya nih selama ini Bu Diana sudah memberi pertanyaan itu yang bagaimana kira-kira menurut penilaian Bu Diana sendiri? Selama ini yang sudah saya lakukan untuk melaksanakan pertanyaan berbobot itu sudah saya lakukan dengan guru-guru saya di sekolah, semua Mm-mm. supaya mereka bisa menggali potensi yang sudah ada dan sudah mereka lakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggali lebih jauh dan lebih dalam, Bu Evici. Seperti itu. Baik Bu Diana. Jadi selama ini Bu Diana sudah menanyakan ya pertanyaan yang berbobot ya menurut Bu Diana Yang menurut dan saya Bu Diana pahami. ingin lebih memberikan pertanyaan yang bisa menggali Iya, ya benar. tujuan yang ingin dilakukan oleh seorang guru gitu ya Bu Diana ya. Sejauh ini eh, ada tanggapan dari guru-guru lain mengenai pertanyaan yang Bu Diana berikan? Yang sudah terjadi kalau saya Hmm. melakukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu pertanyaan berbobot, tentunya mereka berpikir, Bu Evici, Mm-mm. berpikir kritis untuk menjawab apa yang saya tanyakan. Mm-mm. Mereka berusaha mencari jawaban-jawaban berdasarkan yang mereka pahami, namun itu Mm-mm. menggali lebih jauh potensi mereka. Itu yang saya amati seperti itu. Baik, Ibu. Setelah Ibu Diana memberikan pertanyaan tersebut dan mereka sudah ngasih umpan balik ke Bu Diana, perasaan Bu Diana bagaimana? Sudah merasa puas kan dengan pertanyaan tersebut atau masih kurang atau di mana yang kurangnya gitu Bu Diana? Yang menurut saya masih kurang melakukan pertanyaan berbobot ini karena menurut saya apakah saya masih kurang yakin Bu Evici, apakah ini betul-betul sudah berbobot pertanyaan saya atau hanya pertanyaan-pertanyaan umum saja seperti itu. Oh gitu, baik Ibu. Jadi Bu Diana menyampaikan bahwa pertanyaan yang Bu Diana tanyakan selama ini belum yakin ya Bu ya, apakah itu termasuk pertanyaan yang berbobot atau belum. Iya Nah, kalau benar. menurut Bu Diana nih, eh, menurut Bu Diana sendiri, yang dikatakan kriteria pertanyaan yang berbobot itu yang bagaimana Bu? Yang sudah saya baca dan saya pelajari, kalimat berbobot ini tentunya kalimat pertanyaan terbuka, Bu Evici, yang memerlukan Mm-mm. jawabannya itu bebas, tidak ada tidak ada batasan, ya. Jadi Mm-mm. berdasarkan pemahaman dari orang yang ditanya, itu yang saya pahami pertama. Kemudian pertanyaan berbobot ini tentunya memerlukan jawaban-jawaban kritis yang memerlukan Mm-mm. pemikiran lebih jauh dan mendalam. Dan yang ketiga, Mm-mm. ciri-cirinya mungkin penelitian berbobot ini bisa menghasilkan sebuah temuan solusi-solusi yang bagus yang bisa diterapkan nanti untuk perbaikan ke depannya. Mungkin seperti itu yang saya pahami, Bu Evici. Baik Bu Diana, jadi menurut Bu Diana ingin lebih menggali lagi bagaimana pertanyaan berbobot itu. Jadi kriterianya tadi Bu Diana sampaikan bahwa pertanyaan itu bersifat terbuka ya Bu ya, Iya, benar. tidak terbatas. Jadi guru bisa mengekspor jawabannya ya dan bisa memberikan jawaban yang kritis tadi, betul Bu ya? Benar. Terus bisa mendapatkan solusi dari pertanyaan yang Bu Diana sampaikan untuk menggali potensi dari guru tersebut gitu kan. Nah, apakah selama ini
Bu Diana belum mendapatkan hal-hal seperti itu, Bu Diana, atau bagaimana di lapangannya? Apakah belum Eh, mendapatkan jawaban yang kritis atau jawaban yang dieksplor oleh gurunya? Iya, yang sudah saya dapatkan pada saat saya melakukan kegiatan tersebut, apalagi setelah supervisi ya, Bu Evici, itu ada kalanya masih harus dituntun gurunya untuk menemukan solusi-solusi yang kira-kira menjadi jawaban dari pertanyaan itu, seperti itu. Jadi memerlukan tambahan pertanyaan berikutnya untuk menggiring mereka bisa berpikir menemukan apa ya jawabannya, apa ya solusinya, seperti itu. Jadi ini membuat Oh, saya jadi baik. bertanya-tanya. Kenapa ya? Apa pakaian saya Oke. masih belum bisa dipahami atau mereka masih bingung untuk menjawab atau apa sebabnya seperti itu? Oh ya, baik. Berarti Bu Diana yang dapatkan di lapangan masih butuh dituntun guru ya untuk menuju Hmm, memberikan jawaban yang kritis. Baik Bu Diana, berarti Bu Diana nanti mau saya mengamati hal tersebut ya Bu ya. Apakah baik, pertanyaan Ibu bisa menggali potensi guru dan memberikan jawaban yang lebih tereksplor dan bersifat kritis dan memberi solusi begitu Bu ya. Baik iya Ibu Ibu. ya, nanti akan saya amati hal tersebut. Jadi Ibu sekarang boleh melanjutkan kegiatannya tadi yang ingin mengsupervisi gurunya berbasis coaching ya Bu. Nanti kita akan berjumpa lagi Ibu Diana setelah pasca supervisi Ibu ya. Nanti Baik, kita akan sharing lagi ya. Semoga tujuan Bu Diana tadi untuk mendapatkan pertanyaan yang berbobot bisa terwujud Bu Diana ya. Terima insya kasih Bu Allah Ibu. Diana ya untuk sesi ini. Sampai berjumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evici. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mulyana. Alhamdulillah. Iya, apa kabar di siang hari ini Pak Firman? Baik, Ibu, Alhamdulillah. Iya, sehat insya Allah ya. Saya lihat semangat sekali, wajahnya berseri-seri dan insya Allah siap ya di sesi supervisi kita kali ini ya, Pak Firman. Insya Allah siap, Bu. Baik, Pak Firman, mengawali perbincangan santai kita, Pak Firman, saya ingin mendengar Pak Firman berbagi cerita terkait kegiatan supervisi tadi yang sudah kita lakukan di kelas. Apa yang Pak Firman ingin jadikan fokus pembicaraan kita nih terkait pembelajaran di kelas. Boleh disampaikan Pak Firman? Baik, Bu, terima kasih. Saya tertarik untuk membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya, itu sangat menarik sekali topiknya Pak Firman. Ya, saya menemukan Eh, masalah di sana, Bu. Oke, dari yang sudah Pak Firman lakukan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan terkait dengan pembicaraan kita saat ini, setelah sesi bicara kita nanti, Pak Firman, apa yang mau Pak Firman capai supaya perbincangan ini punya manfaat di akhir sesi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Firman ingin fokuskan tadi? Boleh diceritakan sedikit? Baik, Ibu. Saya sudah beberapa bulan ini menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Tapi Hmm? saya mendapatkan semacam kesulitan dalam melaksanakan tes diagnostik, Bu. Hmm. Jadi saya kesulitan dalam menyiapkan murid, kemudian menyiapkan instrumen tesnya, kemudian mengolah data tesnya. Jadi saya kewalahan karena mungkin masih kurang pengalaman. Jadi eh, seringkali setelah tes saya tidak optimal menerapkan hasil tes itu ke pembelajaran saya, Bu. Ya, Baik, jadi terkait tes diagnostik ya, Pak ya, Firman. ya, Tentunya ini menjadi fase yang penting ya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita lakukan Pak Firman ya. Seperti itu ya ya, Pak Firman ya. ya, Bu, ya. Nah, dari yang sudah dilakukan sebelumnya Pak Firman terkait tentang tes diagnostik Pak Firman, apa Ya. hal baik apa yang sudah Pak Firman lakukan untuk mengatasi tes diagnostik ini bisa berjalan dengan baik? Apa yang sudah Ya, dilakukan yang kira-kira ini bagus saya lakukan di fase tes diagnostiknya? Boleh disampaikan Pak Firman? ya. Menurut saya, Bu, seharusnya saya bisa lebih baik menyiapkan alat tesnya atau instrumen tesnya yang mewakili semua keadaan siswa.
Jadi nanti bisa terpantau keadaan siswa, kebutuhan mereka, sejauh mana mereka paham sebuah materi. Jadi begitu nanti kebetulan saya di guru kelas Bu ya. Iya. Jadi mereka misalnya ketika saya mau ajarkan tentang teknik berenang, jadi saya bisa tahu ada yang sudah punya kemampuan ahli cakap atau mahir atau masih berkembang. Jadi kan saya perlu menentukan modul ajar yang berbeda-beda begitu. Tetapi saya kesulitan sehingga beberapa siswa kadang-kadang yang masih belum cakap saya masukkan ke mahir. Akhirnya kan itu yang kendalanya Bu. Jadi ya saya berharap saya dapat menentukan saya dapat mengoptimalkan instrumen tes diagnostik itu Bu. Baik, jadi hal baiknya ternyata Pak Firman sudah melakukan ya. Sudah melakukan ya Bu. Iya, instrumennya sudah disiapkan untuk melihat kemampuan perbedaan peserta didik, apa kegemarannya itu sudah ada. Itu sudah bagus sekali Pak Firman. Nah, menurut Pak Firman dari pengalaman yang sudah dilakukan, selain tadi sudah melakukan instrumennya sudah dibuat, supaya lebih maksimal lagi instrumen itu bisa berjalan sesuai dengan harapan, hal apa yang penting Pak Firman harus lakukan lagi supaya mengatasi yang ternyata ada kesalahan memasukkan kategori kemampuan anak seperti yang Pak Firman sampaikan. Mungkin saya perlu berkolaborasi lagi dengan guru-guru lain yang sudah lebih dulu paham tentang hal ini dan berdiskusi dengan kepala sekolah barangkali atau guru yang lebih senior agar saya mendapatkan pengetahuan tentang ini lebih praktis. Mungkin itu rencana saya, Bu. Baik. Jadi hal tersebut mungkin bisa berbagi praktik baik ya Pak Firman dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Bagaimana cara yang tadi Pak Firman sampaikan supaya bisa memasukkan kategori perbedaan kemampuan anak sesuai dengan bakatnya. Oke, jadi tidak instrumen ini berjalan dengan lancar dan harapannya terwujud ya Pak Firman. Seperti itu ya Pak Firman ya. Iya, benar. Nah, dari hal tadi Pak Firman sudah menyampaikan tentang penyiapan instrumen diagnostik, kemudian kira-kira ada hal lain Pak Firman yang bisa disampaikan kembali supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan lebih optimal lagi selain instrumen tadi. Ada lagi yang lain Pak Firman? Menurut saya Bu, selain saya menyiapkan instrumen tes diagnostik, kemudian saya membuat modul ajar yang sesuai keadaan murid-murid saya. Ya. Lalu tentu saya harus menyiapkan juga alat evaluasinya, Bu. Agar saya bisa mengukur apakah modul ajar saya buat ini sudah benar-benar dapat diterapkan dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pembelajaran. Baik, jadi sudah lengkap nih, ditambah lagi dengan modul ajar yang lengkap berdasarkan diferensi anak, kemudian dilengkapi dengan evaluasi dan penilaian yang sesuai ya Pak Firman. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, dari hal yang Pak Firman sudah lakukan pada saat pembelajaran, apa yang masih belum tercapai nih Pak Firman? Dari yang 3 hal tadi disampaikan, ada penyiapan instrumen, kemudian ada penyiapan modul ajar, penilaian yang sesuai. Yang dari 3 hal tersebut, apa yang menurut Pak Firman ini belum sesuai dan harus saya tingkatkan lagi? Itu apa? Boleh disampaikan Pak Firman? Iya, Bu. Yang pertama tentang instrumen tadi, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saya bisa mengukur modul ajar saya ini benar-benar telah sesuai dan diterapkan dengan baik. Kadang-kadang kalau tidak ada yang menilai, ya saya pikir ya saya sudah selesai, sudah oke nih. Padahal belum tentu. Yang kedua. Yang ketiga, jangan-jangan alat evaluasi yang saya buat pun belum tentu benar-benar bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi menurut saya ketiga-tiga ini perlu saya tingkatkan lagi, perlu saya dalami lagi, perlu saya kolaborasi lagi dengan orang-orang guru-guru hebat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Jadi setelah tadi menyiapkan ketiga hal tersebut, tentunya Pak Firman tadi menyampaikan juga ada perlu peningkatan lagi. Nah, reaksi pertama nih supaya Pak Firman yakin ini saya sudah melakukan instrumen, sudah saya buat dengan baik, kemudian modul ajar sudah siapkan, penilaian juga sudah. Tadi Pak Firman sampaikan perlu kolaborasi ya Pak Firman ya. Iya, benar. Dengan teman sejawat. Nah, itu rencana kolaborasi itu bagaimana caranya supaya bisa dilakukan dengan efektif Pak Firman sebelum pembelajaran berdiferensi itu dilaksanakan? Bagaimana kira-kira kegiatan itu bisa dilakukan dengan baik? Saya mungkin akan coba menghubungi Bapak Kepala Sekolah agar menyiapkan jadwal rutin untuk apakah semacam forum
diseminasi atau forum belajar guru mungkin, Ya. sehingga kami yang belum begitu ahli bisa belajar kepada guru-guru yang sudah ahli atau sudah memahami hal tersebut, sehingga kualitas sekolah kita, kualitas layanan pendidikan di sekolah menjadi lebih baik. Jadi saya akan mencoba menghubungi kepala sekolah, Bu, untuk menyiapkan jadwal itu. Iya, jadi itu salah satu upaya Pak Firman ya, Ya. supaya ada dibuatkan jadwal oleh kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan utama di sekolah ya Pak Firman ya. Iya. Iya. Ada lagi cara lain kira-kira Pak Firman selain kebijakan kepala sekolah untuk membuat kegiatan? Kalau cara lain, Bu, terus terang saya sudah mencoba menghubungi langsung beberapa guru. Tapi mungkin karena waktu yang terbatas, guru-guru senior pun mungkin banyak agenda, bukan banyak agenda, maksudnya punya jadwal pembelajaran juga masing-masing, jadi terbatas waktunya. Nah, menurut saya kalau saya sudah coba menghubungi guru secara langsung, mengajak diskusi, namun terbatas waktunya. Sehingga saya berpikir akan lebih efektif kalau saya mencoba menghubungi Bapak Kepala Sekolah untuk menjadwalkan ini. Baik, Begitu. Bapak. Jadi dari kepala sekolah itu faktor utama Pak Firman ya, untuk Ya. membantu keberhasilan yang tadi Bapak sampaikan. Nah, selain dari Bapak Kepala Sekolah, kira-kira ada tidak nih dari Pak Firman sendiri bisa mengupayakan bahwa mungkin ini juga bisa membantu selain tadi kepala sekolah atau tadi sudah menghubungi teman ternyata tidak ada kecocokan jadwal. Ya. Dari Pak Firman sebagai guru yang mendesain pembelajaran, selain menunggu Pak Kepala Sekolahnya itu kira-kira apa yang bisa dilakukan? Oh iya ya, berarti saya perlu misalnya searching di internet ya Bu ya. Misalnya membuka YouTube atau membuka PMM mungkin, platform Iya, iya, Merdeka iya. Mengajar. Iya ya Bu, terima kasih banyak. Saya baru terbayang sekarang. Ternyata Baik, Pak banyak hal yang bisa saya Firman. lakukan ternyata. Iya, iya, iya. Jadi sudah tergambar Pak Firman ya, Ya sudah. apa rencananya untuk membantu meningkatkan 3 hal yang akan dilakukan tadi terkait tentang penyiapan instrumen, penyiapan modul ajar, dan penilaiannya. Jadi Pak Firman sampaikan tadi, yang pertama mungkin dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak Firman ya, Ya. dibuatkan jadwal kegiatan sharing praktik baik, dan yang kedua tadi Pak Firman bisa menambah kompetensi diri Pak Firman dengan searching di internet ya Pak Firman ya. Ya benar Bu. Oke, seperti itu Pak Firman ya. Baik Bu, siap. Baik, nah ini kita sudah di akhir perbincangan sesi kita Pak Firman. Ya. Boleh disampaikan ke saya apa kesimpulan pembelajaran bincang-bincang kita ini dan pembelajaran apa yang bisa diambil Pak Firman? Boleh disampaikan sedikit. Baik, kalau tentang kesimpulan dari percakapan kita hari ini, menurut saya Bu, yang pertama sebenarnya seharusnya saya sudah terpikir lebih dulu ya, tapi yang namanya manusia ya Bu ya, mungkin saya butuh diskusi dan masukan. Ternyata setelah hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa masalah saya itu bisa saya selesaikan kalau saya punya kemauan. Jadi saya berusaha menghubungi kepala sekolah, berusaha menghubungi guru-guru yang lain, dan juga saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya sendiri dengan cara-cara yang bisa saya lakukan misalnya di rumah dengan membaca, menambah pengetahuan dari internet atau PMM gitu. Itu kesimpulan saya Bu. Jadi insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Kalau pembelajarannya mungkin pembelajaran yang bisa saya ambil dari percakapan kita perlu lebih serius lagi dalam melihat masalah, karena kalau melihat masalah dari jauh menurut saya kita akan sulit menyelesaikannya, tapi coba mendekat ke masalah kemudian berusaha melihat masalah dari sudut pandang lain, barangkali ada solusi yang muncul. Seperti hari ini luar biasa, terima kasih banyak atas upaya Ibu membuat saya menerima banyak masukan dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih kembali Pak Firman sudah betul-betul ini menyimak perbincangan kita dengan baik, kemudian dapat memberikan solusi terbaik juga atas permasalahan pembelajaran Pak Firman di kelas. Semoga nanti pembelajaran berdiferensinya lebih hebat lagi di kelas Pak Firman ya. Lebih sukses lagi dan bisa membantu anak-anak berkembang berdasarkan kemampuannya, berdasarkan minat dan bakatnya. Dan pembelajaran Merdeka itu betul-betul tergambar di kelas Pak Firman. Saya sudah lihat memang sudah bagus, nanti akan lebih bagus lagi insya Allah ketika gurunya betul-betul mendesain dengan sebaik-baiknya.
Baik, Demikian makasih, Pak Bu. Firman, sukses terus menjadi guru pembelajar dan guru hebat. Makasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Diana. Iya, Ibu. Bagaimana kita berjumpa lagi nih, Bu Diana ya? Insya Allah siap, Ibu. Setelah melakukan kegiatan supervisinya ya, terus beri masukan kepada guru yang supervisi, saya yakin pasti banyak hal yang Bu Diana dapatkan ya. Bu Diana boleh kasih tahu saya, kalau Bu Diana bisa refleksi nih ya, bagaimana penilaian Bu Diana sendiri terhadap performa Bu Diana tadi dalam memberi masukan terhadap guru yang disupervisi, Bu Diana. Baik, Ibu, terima kasih. Kalau saya mau refleksi diri saya sendiri terkait tadi kegiatan supervisi dengan guru hebat saya merasa sudah berusaha semampu dan sebisa saya, semaksimal yang saya bisa lakukan untuk melakukan supervisi pemberian umpan balik dengan baik, dengan menerapkan pertanyaan berbobot, itu sudah saya lakukan, dan alhamdulillah itu di sepanjang sesi bincang-bincang, menurut yang saya alami, itu guru dapat mengeksplor kemampuan yang dimiliki dan guru dapat menemukan solusi terbaik yang bisa dilakukan. Jadi saya berpikir ini sudah lebih baik dari hal hari-hari sebelumnya nih, Bu Evici. Jadi latihan hari ini saya dengan guru saya juga ini menambah kepercayaan diri tambah nih, Bu Evici. Demikian, Bu Evi. Baik, luar biasa sekali Bu Diana ya. Jadi Bu Diana menilai bahwa performa Bu Diana tadi sudah memberikan pertanyaan ya yang bisa menggali lebih dalam ya tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut tadi ya. Baik Bu Diana, dari yang sudah Bu Diana lakukan nih, nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk lebih ditingkatkan lagi, menurut Bu Diana di bagian mana nih yang perlu Bu Diana tingkatkan lagi nanti? Kedepannya mungkin saya harus lebih mempersiapkan pemilihan kata-kata, Bu Evici, supaya tidak ada pengulangan kata. Terkadang pada saat berbicara itu ada pengulangan kata yang sama, itu saya mengalaminya seperti itu. Jadi saya harus lebih fokus lagi saat memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, supaya kata-katanya itu memang efisien dan efektif. Seperti itu, tidak ada pengulangan kata-kata yang sama, Bu Evici. Seperti baik, itu. Bu Diana ya. Baik. Boleh saya sampaikan apa yang saya amati tadi, Bu Diana? Baik, ya? Ibu, sangat ditunggu. Jadi tadi performa Bu Diana itu sudah sangat luar biasa ya, sesuai dengan yang saya lihat ya. Jadi Ibu sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang sangat bisa ya menggali potensi si guru tersebut tadi ya. Tapi seperti yang Bu Diana sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang memang mengalami pengulangan. Misalnya tadi Bu Diana menanyakan, Bapak bisa Bapak ceritakan apa hal yang bisa dilakukan untuk lebih efektif gitu ya. Jadi untuk lebih efektif itu sepertinya tadi ada 2 kali gitu, langkah apa yang akan dilakukan untuk lebih efektif ya untuk mengatasi masalah tersebut tadi ya. Tapi sudah bagus tadi guru tersebut sudah mendapatkan beberapa solusi, dan Bu Diana berusaha untuk menggali solusi tersebut yang muncul dari guru tersebut tadi Bu Diana ya. Misalnya tadi guru tersebut pertama hanya berpikir untuk meminta bantuan dari kepala sekolahnya ya. Akhirnya Bu Diana menggali lagi, selain itu dari Bapak apa yang bisa Bapak lakukan. Jadi Bapak terus menjawab bisa dari internet, terus bisa belajar mandiri. Mungkin hal itu belum terpikir sebelumnya karena dari pertanyaan Bu Diana yang sifatnya menggali akhirnya bisa muncul, dan itu sangat luar biasa Bu Diana ya. Terima kasih, Bu. Ya, bisa yang di bagian ketika guru menyebutkan bahwa saya akan membuat modul ajar. Nah, menurut kira-kira di situ Bu Diana bisa gali lebih dalam lagi tidak Bu Diana? Modul ajar ya.
Baik, mungkin di bagian modul ajar bisa saya gali lagi. Fokus modul ajarnya itu ke bahagian kompetensi apa ya, seperti itu. Apa yang mau ditingkatkan dari kompetensi anak sehingga ini muncul di modul ajar. Betul. Mungkin seperti itu ya, Bu Evici ya. Iya, benar sekali. Jadi guru tersebut tadi memberi beberapa contoh ya, modul ajar, terus ada evaluasi. Nah, kira-kira menurut Bu Diana di situ kita bisa gali lebih dalam lagi nggak, sehingga guru tersebut bisa memberi informasi yang lebih dalam mengenai modul ajar seperti apa, terus evaluasi seperti apa, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terlaksana dengan lebih maksimal gitu, Bu Diana ya. Baik, Ibu. Setuju nggak Bu Diana dengan apa yang Setuju, saya sampaikan? Ibu. Setuju sekali saya, Ibu. Baik Bu Diana ya. Nah, Bu Diana, jadi Bu Diana sudah mendapatkan bayangan nih di bagian mana nih yang harus saya lebih optimalkan ya. Bu Diana bisa nggak ke depannya nih di bagian mana yang Bu Diana akan lebih maksimalkan lagi gitu. Dan bagaimana kira-kira caranya supaya untuk menanyakan pertanyaan berbobot itu bisa lebih maksimal, apa yang akan Bu Diana lakukan ke depannya? Dari pengalaman tadi ya Bu Evi ya, benar Bu Diana. Mungkin ke depannya pada saat guru sudah menjawab sebuah dengan jawaban dari hasil penggalian pertanyaan, saya akan menggali lagi dari jawaban tersebut, seperti tadi menyiapkan modul ajar. Tentu saya akan tanyakan modul ajar yang bagaimana ukurannya itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan, atau modul ajar yang bisa memaksimalkan kegiatan pembelajaran itu yang bagaimana. Kemudian terkait tentang penilaian, bentuk penilaian itu apakah penilaiannya fokus ke aspek apa saja, apakah sikap, pengetahuan, keterampilan itu bagaimana bisa muncul di penilaian tersebut, seperti itu. Itu harus lebih digali lagi supaya bukan hanya memberikan solusi-solusi secara formatif ya, normatif saja, namun ada value di dalamnya, bahwa guru sudah memiliki gambaran ternyata modul ajar yang baik itu seperti ini, penilaian yang benar itu seperti ini, mungkin seperti itu ya Bu Evici. Halo Bu Evi. Seperti itu Bu Evi. Halo. Iya. Sinyalnya ini ya, unstable. Ibu Evi tadi bisa mendengar jawaban saya? Masih bisa mendengar Ibu? Iya Bu Diana, maaf tadi koneksinya terputus. Boleh dilanjutkan Bu Diana? Iya, saya ulang mungkin masih. Ibu ya. Jadi setelah guru menjawab pertanyaan kita, saya akan menggali lebih jauh lagi terkait pertanyaan tersebut, gitu Bu Evi, sehingga ada value yang disampaikan itu tergambar oleh guru. Mungkin demikian. Oh baik Bu Diana, benar sekali Bu Diana ya. Jadi ketika guru menyebutkan misalnya seperti contoh apa, mungkin kita bisa gali dari jawaban guru tersebut tadi. Nah Bu Diana, untuk mewujudkan nih supaya Bu Diana lebih ahli lagi nih dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot ya, atau power question. Ada di bayangan Bu Diana siapa yang bisa membantu hal tersebut Bu Diana? Pertama mungkin saya belajar mandiri dulu ya Bu Evici ya. Saya searching dulu nih dari sumber-sumber referensi di YouTube, itu sudah banyak berseliweran ya video-video coaching ya. Saya bisa melihat, mengamati bagaimana tuh coach profesional yang bertanya, kalimat pilihannya bagaimana, itu juga mungkin satu cara yang efektif untuk saya belajar tentang coaching ini. Kemudian nanti saya mencari mitra, mungkin volunteer yang mau membantu saya untuk menjadi partner, menjadi rekan pada saat coaching. Kemudian saya bisa langsung praktek nih dengan teman-teman di lingkungan kerja. Dalam percakapan keseharian yang menggambarkan coaching, dan dari rumah tangga mungkin langsung ke suami dan anak bisa juga diterapkan. Dan untuk ke orang atau individu lainnya mungkin saya bisa sering-sering nih minta bantu Bu Evici
untuk membantu saya, Ya, mengamati Bu Diana siap. saya saat saya melakukan supervisi dengan guru saya di sekolah. Nanti mohon diberi keluangan waktu Bu Evici untuk bisa bantu saya. Mungkin Siap, Bu Diana. demikian. Ya, ya. Jadi menurut Bu Diana tadi, Bu Diana akan mulai dari diri sendiri dulu, Bu Diana ya. Kemudian nanti untuk menambah lagi ya keterampilan Bu Diana untuk menanyakan pertanyaan berbobot bisa minta bantu dari teman ya. Juga termasuk keluarga, begitu Bu Diana ya. Iya, betul Ibu. Ya, Bu Diana, misalnya nih sudah Bu Diana sudah melakukannya nih, sudah cari sendiri, sudah tanya teman, ajak teman untuk praktek juga. Bu Diana punya kriteria tidak untuk menilai atau melihat bahwa oh ini berhasil gitu saya lakukan. Kriteria yang saya pikir itu menandakan keberhasilan, pertama dari sesi supervisi atau percakapan coaching itu ada hasil akhirnya, Bu Evici. Ada hasil akhir di mana coach kita itu dapat menggali potensi atau aset yang beliau miliki untuk dijadikan sebuah solusi atau bagaimana beliau menemukan pemikiran-pemikiran baru, dan ini tergambar saat proses kita berdiskusi atau percakapan, dan nanti di hasil akhir memang tersebut oleh coach kita bahwa ini akan saya lakukan pada saat yang tempo yang sekian lama, dan saya akan berkomitmen melakukan ini. Itu menjadi sebuah tanda-tanda keberhasilan menurut saya, seperti itu Bu Evi. Baik Bu Diana ya. Jadi menurut Bu Diana untuk melihat sebuah keberhasilan dari coaching tadi bahwa guru atau coach yang kita bersamai tadi mampu menemukan sebuah solusi Bu Diana ya. Iya, dan punya komitmen untuk melaksanakan ya, untuk mewujudkan solusi tersebut ya. Benar sekali Bu Diana. Nah Bu Diana, kita sudah di penghujung sesi nih Bu Diana ya. Dari obrolan santai kita tadi, menurut Bu Diana apa yang bisa kita ambil Bu Diana nih pembelajarannya? Baik Ibu, sangat banyak sekali nih pembelajaran yang saya dapat ambil dari bincang-bincang dengan Ibu Evici yang luar biasa. Yang pertama, bahwa kita sebagai seorang supervisor di tempat pekerjaan atau coach itu memang harus selalu belajar meningkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang coach. Terus-terus berlatih, sering-sering berlatih itu menjadi kita terbiasa dan mengalir pembicaraan seperti teknik yang dilakukan itu Tirta, air mengalir, jadi tidak seperti dirancang ya. Jadi mengalir pembicaraannya santai, tapi hasilnya memiliki sebuah nilai yang tinggi untuk perubahan pendidikan. Jadi itu yang saya dapat ambil. Jadi terus belajar, saya sebagai seorang pembelajar, walaupun sudah menjadi seorang pemimpin di sekolah, tapi tidak berhenti belajar, Bu Evici. Demikian mungkin Bu Evi yang saya simpulkan dan saya ambil pelajarannya. Oh, luar biasa sekali Bu Diana ya. Jadi ini saya betul-betul berharap ke depannya Bu Diana ya bisa lebih menggali lagi potensi-potensi guru yang berada di tempat Bu Diana pimpin ya, dengan supervisi akademik yang berbasis coaching ini Bu Diana ya, dan bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang powerful tadi gitu ya, yang bisa mendorong, mempush dan menggali lebih dalam lagi ya potensi guru tersebut. Baik Bu Diana ya. Jadi kita akhiri sesi ini Bu Diana. Nanti kalau Bu Diana mau sharing lagi, mau tanya-tanya, jangan sungkan Bu Diana ya. Silakan hubungi saya ya. Bu Diana tahu cara hubungi saya benar ya? Insya Allah tahu Ibu. Iya, baik Bu Diana ya. Oke, baik Bu Diana, saya akhiri sesi ini ya. Sampai berjumpa lagi Bu Diana ya. Sehat terus ya. Sehat, semangat, bahagia terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.